Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah begitu banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam masjid yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkahan dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya ketika nanti di yaumil akhir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari pengurus DKM Masjid Nurul Imam akan menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini. Yang pertama, laporan keuangan saldo pada hari Jumat yang lalu pada tanggal 2 Januari 2026 berjumlah Rp16.555.000. Adapun pemasukan yang pertama dari infak kotak Jumat pekan lalu berjumlah Rp400.000. Kemudian ada infak kotak hijau berjumlah Rp1.230.000. Dan kemudian ada infak dari Koperasi Smart 031 berjumlah Rp100.000. Adapun pengeluaran yang pertama, pelaksanaan sholat Jumat pekan lalu berjumlah Rp250.000. Kemudian ada biaya listrik sejumlah Rp795.000. Kemudian ada pembayaran marbot berjumlah Rp850.000. Kemudian ada pembelian lampu berjumlah Rp150.000 dan beli pembersih lantai sejumlah Rp100.000. Sehingga alhamdulillah saldo kas Masjid Nurul Imam sampai pertanggal 9 Januari 2026 berjumlah Rp16.140.000. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kasir kepada para jamaah sekalian yang sudah memberikan infak sedekahnya. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang berkah, rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang kedua berkaitan dengan petugas pada pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ramdan SPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang bertindak sebagai Bilal yaitu Bapak Karseto. Kemudian informasi yang ketiga, kami dari pengurus DKM Masjid Nurul Imam menginformasikan bahwasanya pada hari Ahad pekan ini insyaallah akan diadakan latihan tahsin surah Al-Fatihah. Jadi bagi para jamaah sekalian yang ingin memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, maka bisa mengikuti kegiatan tersebut pada hari Ahad pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan bagi bapak-bapak sekalian yang ingin belajar surah Al-Fatihah,
untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, apalagi pada pelaksanaan sholat surah Al-Fatihah itu wajib ya dibaca dan harus benar. Maka kami selaku pengurus menyediakan sarana pembelajaran bagi jamaah sekalian untuk bisa belajar bersama-sama surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan program tersebut kita bisa mahir, pandai dan benar dalam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian bagi para jamaah sekalian yang masih ada di rumah, mari segera berangkat menuju masjid karena pelaksanaan sholat Jumat akan dilaksanakan sebentar lagi. Jadi bagi para jamaah sekalian yang masih ada di rumah, mari segera merapat ke masjid karena pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah akan dilaksanakan sebentar lagi. Bagi para jamaah sekalian yang sudah berada di dalam masjid, harap mengisi soft terdepan yang masih kosong agar kemudian jamaah lain yang sedang dalam perjalanan ya bisa masuk dan mengisi soft yang ada. Bagi para anak-anak sekalian, adik-adik yang sudah berada di dalam masjid, harap tertib, tidak boleh bercanda, tidak boleh mengobrol ya pada saat pelaksanaan sholat Jumat sedang berlangsung. Ya adik-adik silakan dirapikan softnya, tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari pengurus DKM Masjid Nurul Imam. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah di hari Jumat ini, Allah catat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan ketika nanti di yaumil akhir. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama kepada diri kita, kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan daripada rasa sakitnya. Dan juga kita niatkan Al-Fatihah kepada para donatur yang sudah memberikan infak sodakohnya kepada Masjid Nurul Imam. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang banyak, rizki yang barokah. Ala hadiniyah wa kulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, atas kesempatan kasih sayang yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memperhatikan kita. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan serta menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita kerjakan.
Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan segala kenikmatan tersebut untuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali bertaubat kepada Allah, kembali membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Di sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, di sisa kesempatan hidup yang Allah masih berikan kepada kita, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah perintahkan untuk kita jauhi. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya doa adalah simbol seorang hamba yang mengaku dirinya bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lemah, dia butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah simbol keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kaya, Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha segalanya. Semakin seorang hamba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut menunjukkan bahwa penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang banyak meminta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu adalah ibadah yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-du'a huwal ibadatu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa adalah sebuah ibadah. Doa yang paling bagus adalah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jawami'ul kalim, yaitu ucapan-ucapan yang penuh makna yang sangat luas apabila dijabarkan. Salah satu doa yang baik untuk kita hafalkan, yang baik untuk kita pinta kepada Allah di setiap saat adalah salah satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti daripada doa tersebut adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk mendapatkan atau untuk mengizinkanku berbuat kebaikan, meninggalkan segala-segala kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin, dan aku memohon kepada Engkau ya Rabb agar Engkau mengampuni dosaku dan mewafatkan diriku dan memberikan rahmat kepada diriku. Dan jika Engkau menghendaki sebuah fitnah ditimpakan kepada suatu kaum, maka aku berdoa kepada Engkau ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah tersebut. Dan aku memohon kepadamu kecintaanmu ya Allah, cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta amal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah doa ini, pahamilah doa ini dan hafalkanlah doa ini. Di antara beberapa poin yang dapat kita ambil dari doa di atas adalah yang pertama, kita senantiasa memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berbuat atau melakukan kebaikan-kebaikan di sisa umur kita dan meninggalkan segala kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar aku dapat senantiasa melakukan kebaikan." Untuk melakukan kebaikan itu tidaklah mudah, hadirin. Banyak sekali perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, syahwat dan keinginan kita semua.
Melakukan kebaikan butuh bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidaklah mudah. Ibadah adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa-jiwa, apalagi jiwa itu penuh dosa, maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di setiap doa kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Syekh Utsman rahimahullah menjelaskan bahwa karena ibadah itu berat, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta, "Aku meminta kepada Engkau ya Allah bahwa berikanlah aku kekuatan untuk meninggalkan segala kemungkaran." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran adalah sesuatu yang disukai oleh syahwat manusia. Banyak manusia yang berzina, meminum khamar dan memakan riba karena hal tersebut disukai oleh syahwat manusia. Banyak manusia yang berbuat kemaksiatan akibat mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Orang yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat meninggalkan kemungkaran itu secara sendiri. Poin yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, memohon agar kita diberikan cinta kepada orang-orang miskin. Rasulullah SAW berdoa dalam doanya, "Dan aku meminta kepadamu ya Allah agar diberikan kecintaan kepada orang-orang yang miskin." Mengapa orang-orang miskin? Karena mencintai orang miskin di sini memiliki dua makna. Yang pertama, masakin, berarti mereka adalah orang-orang yang soleh, karena sesungguhnya mereka lah orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan miskin di sini adalah orang-orang yang benar-benar fakir miskin, karena mencintai mereka menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan orang fakir miskin juga dapat menghilangkan kesombongan yang ada di dalam hati kita. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Aku dahulu bergaul dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang bangsawan, namun hatiku tidak tenang. Setiap kali aku melihat mereka, ternyata baju mereka lebih bagus daripadaku, minyak wangi mereka lebih mahal daripadaku, sehingga hatiku selalu galau. Lalu aku bergaul dengan orang-orang miskin, maka aku beristirahat dan merasa lebih tenang dengan bergaul dengan mereka." Mencintai orang miskin ini menumbuhkan rasa syukur kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Unzuru ila man huwa asfa minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa adraku alla yazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah hidupnya daripada kamu, dan jangan kamu melihat orang yang lebih di atas hidupnya daripada kamu, supaya kamu dapat mensyukuri nikmat Allah dan tidak meremehkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Poin yang ketiga adalah memohon ampunan dan perlindungan daripada fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan yang agung, hadirin. Meminta surga tidak akan bisa, atau meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang agung yang dianjurkan untuk diminta oleh siapapun. Memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah, melainkan perlu dengan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa dalam doanya, "Apabila engkau menginginkan fitnah itu menimpa suatu kaum ya Allah, maka wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan tidak terkena fitnah tersebut." Fitnah yang dimaksud di sini adalah penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat yang terjadi, syahwat-syahwat yang menjadi imam pada mereka, sehingga menimbulkan atau merusak keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah betul-betul merabak di zaman ini, hadirin. Banyak orang yang tadinya berjalan di atas hidayah terkena fitnah, lalu terseok-seok, kemudian kembali ke masa jahiliyahnya.
Ketika hati terkena fitnah dan wafat dalam keadaan hati membawa fitnah, fitnah tersebut berupa cinta kepada dunia, cinta kepada syahwat, kesombongan yang ada dalam hatinya, ujub, riya dan lain sebagainya, maka keselamatan di akhirat tidak akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keselamatan akhirat dengan keselamatan hati kita di dunia ini, sebagaimana firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari ketika harta dan anak-anak mereka tidak lagi berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan kondisi hati yang selamat, dengan kondisi hati yang tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, dan aku meminta kepadamu ya Allah agar bisa mencintaimu ya Allah, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku kepadamu. Maka mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang tidak pernah ada penyesalan dan hati tidak akan tersiksa dengannya, hadirin. Cinta kepada Allah menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan kehidupan, menimbulkan kesejahteraan hati dan kedamaian yang tidak bisa ditimbang dengan emas ataupun perak. Demikian pula mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang saleh yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka menjadikan kita senantiasa menggapai dan menginginkan kehidupan akhirat. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita pelajari doa ini dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa yang kita panjatkan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sisa umur yang Allah masih berikan kepada kita, kembali di Jumat yang mulia ini, kita kembali kepada Allah, menanamkan dalam diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatannya kepada kita dan juga kita dapat berpegang teguh jalan lurus di jalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kita sama-sama kembali berdoa kepada Allah. Di hari yang mulia ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatannya kepada kita untuk dapat mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan kebesarannya di hati-hati kita, menanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita dan mengeluarkan segala kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam hati kita, yang dengan demikian kita dapat mempunyai rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di kala senang maupun di kala sedih. Mari sama-sama kita tawajuhkan diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وخضوعنا
وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن